Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Salawat bering salam semoga selalu tercurah untuk kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam channel Kuantum Sentuhan Qalbu atau QSQ. Channel dakwah, motivasi, dan edukasi. Setelah kita membahas dua bahasan sebelumnya. Yang pertama, kita telah membahas manusia yang Allah ciptakan dari tanah kembali ke tanah. Roh manusia yang Allah tiupkan dari Allah kembali kepada Allah. Kemudian bahasan yang kedua, kita juga telah membahas bahwa roh yang suci sebelum Allah tiupkan ke dalam diri setiap manusia diambil kesaksian oleh Allah Subhanahu wa taala, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan perjanjian primordial setiap jiwa manusia dengan Rabbnya. Sahabat-sahabat semua yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Setelah seluruh jiwa manusia bersaksi kepada Allah, dia ditiupkan ke dalam janin yang berada dalam rahim ibu. Dia berada dalam kandungan ibu selama 9 bulan 10 hari. Tak ada yang lain yang dia ucapkan oleh jiwa yang fitrah itu selain menepati janji dengan Allah. Allah, 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 Allah. Dan inilah yang selalu terdengar ketika para medis, bidan ataupun dokter kebidanan melakukan pemeriksaan terhadap kehamilan. Yang didengarkan adalah zikir Allah, 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 Allah. Begitulah semua manusia menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dilahirkan juga kembali diperdengarkan bagi yang pria diazankan dan bagi yang wanita diiqamahkan. Sahabat-sahabat semua yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan benih yang ditanamkan seorang petani yang akan menanam tanam-tanaman. Mereka membuatkan lubang tugalnya, ditugalkan. Kemudian dimasukkan benihnya ke dalam lubang tugal itu. Kemudian benih itu ada yang tumbuh dan ada yang tidak tumbuh. Ada yang terkufar. Dia tertutup oleh penutupnya. Begitu juga dengan kita, manusia. Manusia yang telah dilahirkan, kemudian dia tumbuh dan berkembang dari bayi menjadi balita, menjadi kanak-kanak, kemudian menjadi remaja. Dalam pertumbuhan itu, akal mulai berfungsi dan berkembang. Diajarkan oleh orang tua, disekolahkan, dimasukkan ke TPA, ke TPSA, diajarkan agama, diperkenalkan kepada Allah. Dimasukkan mengaji dan segala. Kemudian juga manusia yang berakal membaca ayat-ayat kauniyah. Panakia bisau sirawi ambil galah batang lintah buang. Satitia jadikan lawi, sakapa jadikan gunung. Alam takambang jadi guru. Dalam agama, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ulil albab. Kita manusia yang sempurna dilengkapi oleh Allah dengan akal. Agar kita mengenal Rabb kita. Ketika akal ini
telah melihat, membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan. Dan ketika kita melihat apa yang ada di dalam diri kita, ketika kita bercermin dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, begitu sempurnanya dan indahnya diri ini. Dan ketika kita juga mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, ketika jantung kita berdetak, ketika darah kita berdetak dalam tubuh kita, kita juga salut betapa sempurnanya, betapa indahnya tubuh ini. Ulil albab, dia akan berpikir, dia akan selalu memikirkan, dia akan selalu memikirkan tentang apa yang dia lihat. Dan dia akan menghubungkan dengan Sang Pencipta dirinya. Suatu kekaguman akan membuat orang akan mencari siapa penciptanya. Ketika dia juga keluar dari rumah, dia juga melihat gemerlapan bintang yang begitu mengagumkan di malam hari. Ketika dia juga pergi melihat gunung-gunung yang berjejeran yang begitu indahnya, dia juga kagum. Dan ketika dia melihat samudra yang luas, dan ketika juga terbang melihat awan yang berarak bagaikan kapas yang begitu indah, dia juga kagum. Kekaguman demi kekaguman yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Pertanyaan yang selalu bergolak dalam dirinya, siapa yang membuat yang begitu indah ini? Siapa si pencipta yang begitu mengagumkan ini? Dan ketika rasa kagum dan salut itu bergelora di dalam dirinya, kemudian kekaguman itu sehingga dia sadar di dalam dirinya. Dia tersungkur dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia ikrarkan bil lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tumbuh. Benih yang ditanamkan tadi di dalam rahim ibu tadi, benih yang telah berkembang tadi dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tumbuh menjadi iman ketika ikrar itu diucapkan, asyhadu alla ilaha illallah. Dia bersaksi, dia bersumpah, dia berjanji bahwa tidak ilah yang lain kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak yang lain yang akan dia ikuti kecuali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua, ketika itu terikrar berdasarkan keyakinan, kekaguman kepada Allah, bukan hanya ketika dihafal bacaan ketika berada di SD, di TPA dan TPSA, tapi munculnya kalimat itu adalah ketika sudah adanya rasa kagum dan salut dan mengaku di hadapan Allah, bersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia terikat di lisannya. Itu yang dikatakan iman itu tumbuh. Bagi yang tidak tumbuh, dia terkufar, dia tertutup. Bagaikan biji yang kita tanam tadi, di antara sekian banyak yang ditanam, tidak semuanya tumbuh. Yang tidak tumbuh tadi dia tertutup dengan tanah penutupnya, dia terkufar. Dan orangnya dikatakan kafir. Jadi itu yang membedakan cukup tegas siapa orang yang beriman. Adalah iman yang ditanamkan, primordial yang ditanamkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bertumbuh, tumbuh dan berkembang mulai dalam rahim ibu, dalam kandungan ibu. Setelah dia lahir ke dunia, dia berakal, dia membaca ayat-ayat Allah, membaca ayat kauniyah, membaca ayat qauliyah. Lalu dia kagum dan salut kepada Sang Pencipta. Dia ikrarkan bil lisani, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tinggal lagi wa amali bil arkan. Dia amalkan. Dan ketika dia mampu mengamalkan, maka iman itu akan berbuah, akan membuahkan hasilnya dalam amal-amal saleh. Demikian dulu kajian kita pada kesempatan ini, sahabat-sahabat semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita lanjutkan pada sesi berikutnya dengan judul
perbedaan orang beriman dengan orang fasik. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.